not ready. Halo, apa kabar? Akhir kalian masih aman? Kali ini saya akan merangkum tema permayatan lagi yang berjudul Afterlife yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan seorang Ciwi yang sebenarnya belum mati, tetapi diberi sugesti terus sampai Ciwi ini percaya kalau dia telah mati. Penasaran? Yaudah, langsung saja intronya. You slept away the morning, there are things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Film ini diawali seorang laki-laki yang bernama Elliot. Ini orangnya. Dia sedang mengambil foto seorang mayat. Dia ini adalah pemilik jasa pemakaman yang bertugas untuk mempersiapkan dan meriasi mayat sebelum dimakamkan. Scene diawali dengan dua orang mantap-mantap. Aduh, baru mulai cowok, tapi terlihat si cewek tidak menikmati. Ciwi ini bernama Anna, dia adalah seorang guru, dan si cowok bernama Paul, dia adalah seorang pengacara. Dan si Paul yang kepikiran dengan sikap Anna kemudian bertanya, ada apa gerangan? Tapi si Ciwi gak ngaku sebenarnya dia ini mengidap penyakit, entah penyakit apa. Kemudian pas di sekolah Anna melihat seorang anak yang sedang dibully. Anak ini bernama Jack. Manapun melerainya, Jack ini adalah seorang anak pendiam, polos, pintar, imut. Pas pulang sekolah Anna mengalami peristiwa di mana lampu sekolah pun tiba-tiba mati. Anna lalu melihat Jack, sepertinya Anna mengalami halusinasi. Kemudian Anna pergi menghadiri acara duka, yaitu guru piano yang sudah meninggal. Dan di sini Anna sekilas melihat mulut si mayat bergerak dan terbuka. Malamnya Paul berencana melamar si Anna di sebuah restoran. Si Anna yang banyak pikiran dan si Paul salah menyusun kata justru membuat Anna marah. Lalu si Anna pergi dan meninggalkan dengan mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan si Anna sibuk dengan HP-nya, akhirnya mengalami kecelakaan. Kemudian Anna kini sudah berada di ruang jenazah, dan Elliot tadi kini sedang mempereteli baju Anna. Akan tetapi pas Elliot mau menggunting kaos porot Anna, tiba-tiba mata si Anna terbuka. Si Anna kemudian bertanya di mana dan apa yang sedang terjadi, dan si Elliot mengatakan bahwa Anna sudah mati. Tentu Anna nggak percaya. Kemudian Elliot menunjukkan surat keterangan dokter yang mengatakan bahwa si Anna sudah mati karena kecelakaan. Dan kemudian Elliot menyuntikkan suatu cairan yang katanya berfungsi terlihat seperti orang meninggal. Lalu si Anna kembali tidak bergerak. Di sini Paul yang belum mengerti kecelakaan Anna barusan berusaha mencari Anna untuk meminta maaf kepada si Anna. Lalu ibu Anna mengatakan bahwa Anna kecelakaan, dan Paul terlihat shock mendengar berita tersebut, dan dia lalu OTW ke tempat Elliot untuk melihat tubuh Anna. Namun sesampainya di sana, Elliot melarang Paul untuk melihat mayat Anna dengan alasan dia bukanlah anggota keluarganya. Elliot pun kembali masuk ke ruangan Anna. Di sana Anna bertanya kenapa dia melakukan ini semua, dan Elliot mengatakan kembali bahwa Anna sudah mati dan dirinya mampu melihat dan memiliki kemampuan berbicara dengan orang mati, seperti memiliki mata batin atau indihome. Dan mungkin dirinya membantu yang jiwanya masih belum pergi ke dunia selanjutnya, di mana Elliot ini bertugas untuk membantu arwah tersebut untuk menerima keadaan bahwa dirinya saat ini sudah mati. Di sisi lain, Paul kadang-kadang melihat penampakan Anna di hadapannya. Mungkin Paul merasa bersalah jika memang benar sudah meninggal, dan itu terjadi setelah dirinya bertengkar dengan Anna. Anna yang berjalan sempoyongan masih belum bisa menerima keadaan dirinya sudah mati dan mengambil sebuah gunting, dan beberapa saat kemudian Elliot langsung masuk ke dalam ruangan Anna. Anna yang sudah bersiap dengan menggunting di tangannya berusaha menusuk Elliot tapi gak kena. Dia langsung berlari menuju pintu, tapi sayangnya pintu tersebut dikunci.
Elliot mendekatinya dan berkata bahwa dia hanya ingin menolong Anna masa transisi menuju dunia selanjutnya. Dan Elliot membentak agar Anna cepat menerima takdirnya bahwa dia ini sudah mati karena waktu tinggal 2 hari lagi sebelum dimakamkan. Anna pun kembali tertidur di ruangan tersebut. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan nenek yang menyeramkan dan bocil yang sangat menyeramkan. Mereka bilang bahwa Anna masih belum siap. Dan ketika terbangun, si Anna merasa frustasi dan mengacak-ngacak peralatan di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Jack datang ke tempat Elliot yang mengira bahwa hari ini hari pemakaman Anna, tapi ternyata bukan. Dan di sini Jack yang melihat Elliot yang sedang menata sebuah acara pemakaman, kemudian agak tertarik dengan hal tersebut. Elliot kembali ke dalam ruangan Anna dan membawakan sebuah baju yang nantinya akan dipakai Anna di acara pemakamannya. Dan ketika Elliot keluar, ternyata Anna tadi mengambil kunci milik Elliot. Anna pun langsung mencoba kunci tersebut, tapi karena jumlahnya sangat banyak, dia pun menjadi gugup sampai mematahkan salah satu kunci tersebut. Elliot dan kebetulan bensinnya habis, kemudian mampir untuk mengisi bensin, dan ketika akan merogoh kantongnya, di sini dia sadar bahwa kuncinya hilang. Elliot pun segera kembali ke rumah Anna yang sekarang sudah berhasil membuka pintu depan. Akhirnya kembali masuk karena di depan sudah ada Elliot. Anna yang tidak bisa menemukan jalan keluar kemudian menuju lantai atas untuk mencoba menelpon Paul. Tapi Paul tidak bisa mendengar jelas suara Anna sehingga dia mengira itu adalah telepon iseng, kemudian dia pun menutupnya. Elliot pun menemukan Anna dan di sini dia bilang bahwa hanya Elliot saja yang bisa mendengar Anna atau orang yang sudah mati. Dia pun menunjukkan tampilan Anna di sebuah cermin dan di sini terlihat bahwa Anna memiliki bentuk seperti mayat. Dari sini pun Anna menyadari kalau memang dirinya sudah mati. Setidaknya Elliot untuk berpikir seperti itu. Karena di sini ternyata hembusan nafas Anna menimbulkan embun di cermin tersebut, yang artinya Anna sebenarnya masih hidup. Lalu Elliot ini bukan memiliki mata batin, akan tetapi psikopat yang manipulasi orang lain agar dia percaya bahwa dirinya sudah mati. Elliot pun langsung menghapus sehingga Anna tidak sadar akan hal itu. Tapi di luar ternyata ada Jack yang tidak sengaja melihat Anna yang sedang berdiri di dekat jendela. Dari sini Anna yang sudah percaya bahwa dirinya sudah mati akhirnya pasrah menerima takdirnya. Elliot pun dengan leluasa bisa menyuntikkan cairan karena kini Anna sudah menjadi penurut. Keesokan harinya Jack yang bertemu Paul di sekolah memberitahukan bahwa dia kemarin melihat sosok Anna yang tengah berdiri di tempat Elliot. Jack pun meminta Paul untuk mengeceknya, tetapi Paul yang sudah banyak pikiran justru marah dan menampar Jack. Jack kemudian pergi ke tempat Elliot melihat yang sedang menata acara pemakaman lagi. Di sini Elliot melihat Jack yang sepertinya memiliki rasa empati kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian Elliot pun mulai mempengaruhi otak Jack. Paul yang kini mulai memikirkan kata-kata Jack tadi, dia pun pergi ke tempat Elliot untuk mencari tahu kebenaran dari ucapan Jack. Dan Paul yang dilarang masuk, Elliot pun tetap menerobos masuk hingga sampai di dekat pintu Anna berada. Paul menggedor-gedor pintunya, namun di sini Anna justru diam dan gak bersuara karena dia berpikir percuma saja. Lalu Paul tidak menyerah. Paul meminta tolong temannya yang seorang anggota polisi untuk memeriksa tempat tersebut, tetapi di sini polisi menolak karena tanpa bukti atau tuduhan apapun. Elliot kini yang sedang memakaikan baju Anna yang sudah bersiap proses pemakaman sambil mendengarkan penyesalan Anna selama dirinya masih hidup.
Elliot pun memberikan kesempatan terakhir dan mengajak Anna untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun Anna tidak mau, dan disinilah Elliot mengatakan bahwa sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak takut untuk mati, melainkan takut untuk hidup. Elliot kemudian menggali lubang untuk pemakaman Anna, dan di sana terlihat Jack yang ingin membantunya. Dan di sini Elliot juga mengisi otak Jack dengan ideologi yang dimilikinya, yang membuat dia menjadi seorang seperti saat ini. Elliot kemudian mempersiapkan Anna dan juga menyuntikkan cairan agar Anna tidak bergerak seperti orang mati. Namun Anna meminta sebuah cermin untuk seperti apa tampilan untuk terakhir kalinya. Di sini Anna secara tidak sengaja menghembuskan nafas ke cermin, dan dari sinilah dia tahu karena sebenarnya dia ini masih hidup. Anna pun berontak, namun Elliot kembali berhasil menyuntikkan dengan cairan. Dan kemudian Elliot mengambil foto Anna. Beberapa saat kemudian acara pun tiba. Banyak orang yang menghadiri acara pemakaman Anna, termasuk ibunya dan Paul. Paul pun merasa sedih akhirnya bisa melihat tubuh Anna yang sekarang memang sudah tidak bisa bergerak. Paul kemudian mencium Anna untuk terakhir kalinya, dan ketika Paul mulai pergi, di sini terlihat tubuh Anna mulai bisa bergerak. Namun Elliot segera menutup peti tersebut sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan ketika Anna sadar sepenuhnya, dia kini tengah dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, terlihat Elliot sedang menempelkan foto Anna tadi di dinding kamarnya beserta kumpulan foto-foto orang lain yang merupakan korban-korban sebelumnya yang sama seperti Anna. Scene kemudian berganti, terlihat Jack yang kini tengah mengubur seekor anak ayam hidup-hidup. Jadi Jack kini memiliki perilaku yang sama. Sementara Paul yang merasa berduka kini terlihat sedang mabuk. Dan kemudian Elliot menghampirinya dan berkata bahwa mungkin saja saat ini Anna masih hidup jika ia cepat membongkar kembali kuburan Anna. Paul pun kemudian langsung menuju keluar dan mengendarai mobilnya untuk menuju kuburan Anna. Di saat yang bersamaan, Anna yang berada di dalam peti terlihat mulai kehabisan udara. Pun kemudian secara ekspres membongkar kuburan Anna dan menarik Anna keluar. Si Anna kembali terlihat bernafas. Paul merasa lega. Tetapi beberapa saat kemudian Paul terbangun dan kini dia sedang berada di ruangan milik Elliot. Dan ternyata sebenarnya Paul tadi ketika mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, kemudian dia mengalami kecelakaan. Scene yang membongkar kuburan tadi hanya halusinasi. Dengan kenyataannya Paul kini sudah dinyatakan tewas. Tamat ending yang membangkongkan.